Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kembali ke Bu Berta Dharma. Haleluya, mari lebih lagi menyembah Tuhan pada siang hari ini. Kita mau tetap setia, kita mau tetap cinta pada Tuhan. Oh haleluya, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Amin. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Haleluya, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Haleluya, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Amin. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Selamat siang Bunda Laudia Dorce, Bunda Sandra, Om Pendeta Jami Purba, selamat melayani, Roh Kudus mengurapi. Om Musafir, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku tetap cinta. Amin. Sama-sama katakan. Ku tetap cinta. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Oh, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, tak mungkin dapat ku balas dari apa yang ku miliki. Haleluya, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Nanti sebentar saya minta mari lebih lagi memuji menyembah Tuhan. Om Musafir mempersiapkan pujian bagi Tuhan. Sesudah Om Musafir, Bunda Laudia Dorce. Haleluya. Dipersilakan Om Musafir yang diberkati Tuhan. Terima kasih Pastor Berta. Puji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan kita.
aku sanggup membalas kasih dan setiamu Tuhan. Sebagaimana adanya diriku, ku berserah. Kembali kepada Pastor Bunda Berta. Puji Tuhan, mari lebih lagi Bunda Ludia Dorce mempersembahkan pujian sebelum firman Tuhan, dan nanti saya minta Bunda Wiwi untuk berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Om Pendeta Jemi Purba Haditama. Dipersilakan Bunda Laudia yang diberkati Tuhan. Salam. Baik, puji Tuhan. Mungkin Bunda Wiwi mempersembahkan satu pujian lebih lagi buat Tuhan dan langsung berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Om Jemi Purba, Pendeta Om Jemi Purba. Silakan Bunda Wiwi yang diberkati Tuhan. Salam. Shalom Bunda. Saya sudah WA Bapak Pak Andi. Kalau saya nanti di kantor polisi, KTP saya kehilangan, padahal besok pagi harus ke Jakarta. Sudah ambil beli tiket. Mohon maaf ya Bunda. Tuhan memberkati semuanya. Om Jemi, sampai jumpa nanti di Tangerang. Begitu Bunda, matur nuwun. Standby. Baik, puji Tuhan. Bunda Sandra, langsung dipersilakan Bunda Sandra jika perkenanannya untuk melayani kita dalam doa sebelum firman Tuhan. Dipersilakan Bunda Sandra yang diberkati Tuhan. Salam. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kita siapkan hati kita, benar-benar hati kita haus dan lapar akan firman Tuhan pada siang hari ini, karena sangat penting untuk pertumbuhan rohani kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur buat segala sesuatunya. Kalau tadi kami sudah memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengar bagian firman-Mu. Roh Kudus bekerja di antara kami Tuhan. Roh Kudus bekerja di semua kami Tuhan, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, dan sehingga kami akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Tuhan tolong Tuhan Om Bapak Pendeta Jemi Purba Haditama yang akan menjadi saluran berkat-Mu pada siang hari ini. Urapi dengan kuat kuasa urapan Roh Kudus-Mu ya Bapak, supaya dia berkata-kata benar-benar kebenaran firman saja. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan hikmat, marifat, akal budi buat hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat hamba-Mu ini melayani Engkau karena beliau mengasihi Engkau. Demikian juga kami mendengar firman Tuhan, karena kami rindu dan kami ingin mengasihi Engkau lebih lagi dengan segenap hati kami, jiwa kami, dan kekuatan kami. Dan kami mengamalkan dengan kami mengasihi sesama kami Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilakan kepada Om Jemi Purba yang diberkati Tuhan. Salam. Baik, selamat siang, shalom. Salam damai sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan terkopi ya suara saya ya, karena saya masih di jalan, tapi saya bawa sopir ya. Jadi ada sopir yang membawa kendaraan, jadi saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Tapi mudah-mudahan terkopi karena jalanan sangat ramai sekali. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, terima kasih untuk kesempatan kembali kita bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan di siang hari ini ya, masih dalam tema kita yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang keempat.
ya, tema yang masih membawa kita ke dalam suasana firman Tuhan. Ya, mari kita sama-sama kembali merefleksikan diri kita untuk bersama-sama kita merenungi ya firman Tuhan di siang hari ini, yang mudah-mudahan juga menjadi berkat buat kita, jadi nasihat, bahkan menjadi tuntunan buat kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita kembali diperhadapkan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat, itu mengenai cinta kasih. Ya, yang waktu itu pernah disampaikan oleh Bunda istri dari Pak Hendrik Manalip ya, saya lupa namanya. Itu bagaimana mengenai kasih ya, kasih kita kepada Kristus, juga kasih kita kepada sesama. Jadi yang diucapkan itu memang kita perlu memiliki satu hal dulu ya, kasih kepada Kristus, kasih kepada manusia. Nah, kalau yang kelihatan saja kita tidak bisa mengasihi, bagaimana kita bisa mengasihi yang tidak kelihatan? Nah, sekarang kita bisa lihat sendiri Bapak Ibu Saudaraku, apakah benar-benar kita mengasihi Allah, atau benar-benar kita mengasihi sesama, atau kita hanya ikut-ikutan saja. Kalau orang mengatakan apakah kamu mengasihi Allah, banyak orang menjawab ya, saya mengasihi. Dalam hal apa kita mengasihi Allah? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat ya, kalau seseorang mendukung suatu partai atau seseorang mendukung suatu pekerjaan perusahaan ya, dalam hal mendukungnya seperti apa? Apakah dia hanya mengatakan saya mendukung, tapi tidak ada aksinya, tidak ada actionnya, ya, tidak ada gerakannya. Dalam hal mendukung itu seperti apa? Nah, ketika kita mendukung sebuah perusahaan atau program-program perusahaan, tentunya kita di sana sebuah program sudah dicanangkan, ya. Misalnya, karena gini, program pemerintah memiliki suatu program yang sangat baik. Ya, pemerintah kita, yaitu vaksin ya. Nah, dalam hal mendukung pemerintah ya, program pemerintah yang ada, bagaimana cara kita mendukung Saudara? Nah, vaksin dalam pemerintah ini sudah disebarkan, lalu cara kita mendukung berarti caranya kita mengikuti program tersebut, atau kita benar-benar mensukseskan program tersebut ya. Dengan cara apa? Jadi relawannya misalnya, terus jadi tenaga medisnya mungkin ya, atau mungkin jadi influencer atau penyeru penyemangat dalam program pemerintah. Itu mendukung Saudara. Jadi ada mendukung itu ada aksinya, ada actionnya. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, Allah juga punya program kepada kita semua, yaitu program Allah dari dahulu sampai sekarang tidak pernah berubah, yaitu program kasih ya, kasih cinta Allah ya. Jadi sebagai anak-anak Allah di sini bukan dituntut lagi ya, tetapi memang sudah punya ciri khas dalam dirinya bahwa dia mengikuti program Allah. Yaitu apa? Yaitu menerapkan kasih di dalam kehidupan manusia atau dalam semua lini kehidupan. Muncul kasih Allah di situ. Karena kita sebagai anak-anak Allah, tentunya kita sudah masuk ke dalam programnya Allah. Ya. Salah satu programnya Allah yang dari dulu sampai sekarang terus ya diserukan, terus disampaikan, yaitu program kasih kepada Allah sendiri, kasih juga kepada diri sendiri, kasih juga kepada manusia ya, kepada sesama. Nah, ini selalu dicanangkan Allah ya, diserukan Allah dari dahulu sampai sekarang, tidak pernah berubah program itu, karena Allah sendiri adalah kasih. Ya, karena Allah sendiri adalah kasih, maka Allah menerapkan kasih kepada manusia. Nah,
sebagai pengikut-pengikutnya, ya kita perlu yang namanya menjadi pendukung program Allah, ya, yaitu kasih. Nah, tidak usah jauh-jauh saudara, tidak usah bingung-bingung, tidak usah repot-repot. Cukup kita mengasihi, itu sudah mengikuti program Allah. Tidak usah yang lain-lain, ya. Satu program aja kita sukseskan, ya, yaitu kasih. Nah, itu sudah mendukung programnya Allah, ya. Untuk apa? Untuk mengasihi semua manusia dan untuk menerapkan, ya, atau memunculkan yang namanya kasih di hadapan semua manusia. Nah, ini yang sangat sulit saudara. Sebagai pendukung Allah atau sebagai pendukung program Allah, ini yang harusnya sudah manusia miliki dari saat itu. Dari dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, itu dia sudah punya yang namanya misi dan visi, ya. Visi dan misi sudah punya saudara. Untuk apa? Untuk mendukung programnya Allah, ya. Salah satunya adalah kasih. Nah, saat ini pertanyaannya saudara, apakah kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, apakah kita sudah betul-betul setiap hari menerapkan hukum kasih? Atau malah sebaliknya, kita malah setiap hari menjadi penolak-penolak Kristus? Atau kita sebaliknya, setiap hari kita tidak disenangi oleh orang lain karena perkataan kita, karena ucapan kita, ya kan? Karena tingkah laku kita mungkin yang tidak berkenan kepada Allah. Atau mungkin justru malah menjadi batu sandungan dari setiap perilaku kita. Nah, ini yang perlu kita introspeksi saudara. Sudah betul-betulkah kita mensukseskan programnya Allah, yaitu kasih? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada hari ini, pada siang ini, firman Tuhan kembali mengingatkan buat kita. Sudahkah kita siap untuk menerapkan kasih dalam hidup kita? Sudahkah kita siap untuk mendukung programnya Allah, yaitu kasih? Menerapkan kasih dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita sudah menerapkan kasih saudara, ada sebuah bukti yang sudah dimiliki oleh anak-anak Allah. Apa buktinya? Bukti yang pertama adalah anak-anak Allah pasti itu. Karena kenapa? Karena kebaikan hatinya, karena kemurahan hatinya, karena kerelaannya untuk membantu. Itu kasih saudara, ya. Jadi semua orang respect kepada dia, semua orang senang kepada dia, ya, bukan malah sebaliknya benci kehidupannya, bukan. Tetapi orang lain semua senang kepada kehidupan orang itu. Itu ciri yang pertama saudara. Yang kedua cirinya kalau orang sudah menerapkan kasih, yang kedua adalah dia tidak pernah ditolak dimanapun, ya. Dia tidak pernah ditolak dimanapun karena kasihnya, saudara. Yang ketiga, saudara, ciri orang juga yang sudah menerapkan kasih Kristus, ya. Yang ketiga, ya, pergaulannya banyak, ya. Pergaulannya atau channel komunikasinya banyak, ya. Semua orang tahu tentang dia. Ya, yang keempat saudara, semua orang kenal, ya, siapa orang Kristen itu. Ya, semua orang kenal. Kenal apanya? Kenal kebaikannya, kenal kemurahannya, ya. Kenal kebaikan hatinya. Suka menolong, suka membantu orang lain. Itu cirinya orang Kristen. Nah, keempat ciri ini Bapak Ibu Saudara,
akan bisa terlihat ketika kita sudah menerapkan kasih dalam masyarakat, dalam pergaulan kita, dalam kehidupan kita. Yakin itu, ya. Yang namanya kebaikan hati, kemurahan, ya, kelemah lembutan, bahkan setiap hari dia bisa memberkati orang, ya, dengan perkataannya, dengan tingkah lakunya, bahkan kalau bisa juga dengan keuangannya, ya. Boleh, silakan, saudara, ya. Itu cirinya orang Kristen, ya. Kasih itu bisa memberi, ya. Kasih itu bisa memberi, ya. Segala hal cara kita menerapkan kasih, itu cirinya orang Kristen. Yang pertama tadi, ya, disenangi orang, lalu kemudian supel, lalu kemudian banyak pergaulannya, banyak temannya. Itu orang yang sudah menerapkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Tidak pernah ditolak dimanapun, ya. Bahkan pergaulannya itu bebas, bukan bebas, ya, mohon maaf, ya. Pergaulannya itu luas, bukan bebas, ya, luas, ya. Artinya di semua kalangan dia bisa masuk, ya, dan dia bisa diterima oleh semua kalangan. Kenapa? Karena kebaikan hatinya itu tadi, saudara, ya. Dengan kebaikan kita, dengan kemurahan kita, ya, dengan sesuatu hal yang bisa kita beri kepada orang lain, dengan berkat yang kita miliki, kita bisa memberkati orang lain. Oh, luar biasa, saudara, ya. Dan anak Tuhan pastilah orang yang dikenal kebaikannya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itulah ciri orang yang sudah menerapkan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah bisa menerapkan kasih Kristus, Bapak Ibu, ya, tentunya ada kedamaian hati kita, ya. Ada kedamaian hati kita. Kenapa? Karena kita bisa memberkati orang lain. Karena kita bisa berbagi buat orang lain, ya. Tentunya orang lain ketika senang kepada kita, ya, ketika kita punya kesusahan, saudara, ketika kita punya kesulitan, yakin, ya, suatu saat orang lain juga bisa membantu kita. Nah, itu cirinya orang Kristen dan juga keuntungan orang Kristen. Banyak temannya, ya kan? Banyak temannya, saudara, ya. Nah, saudaraku yang terkasih, setiap tahun saya di rumah tempat saya itu saya open house, saudara, ya. Kemarin meskipun lockdown, ya, tapi tetap saya open house. Mau kepada saudara saya, mau kepada lingkungan masyarakat, orang gereja, silakan datang, ya. Jadi datang ke rumah saya, kita bersilaturahmi, ya. Kemudian saya sediakan makanan, ya, bukan uang, ya, tapi makanan. Nah, silakan, yang mau makan silakan, mau ngobrol silakan, ya. Tapi memang tidak boleh merokok di tempat saya, karena memang tempat saya pun nggak merokok, ya. Jadi jemaat pun saya katakan di jemaat kami bukan jemaat yang merokok, gitu, ya. Jadi salah satu hal yang tidak boleh adalah merokok tempat saya. Nah, yang boleh makan, ya. Jadi setiap tahun saya adakan open house di tempat saya, di rumah kami. Itu kalau yang bisa datang silakan datang. Nah, itu setiap Desember kita adakan. Nah, tujuannya apa, saudara? Bukan untuk pamer, ya. Tujuan saya bukan untuk pamer, ya. Tujuan saya juga bukan buat wah-wahan, bukan, ya. Tetapi saya berhubungan baik dengan lingkungan, dengan masyarakat, supel, ya, supaya setiap orang juga menerima saya, ya, dengan cara saya begitu, ya. Open house terbuka buat orang lain dan masyarakat, ya. Utamanya kita bisa diterima oleh orang lain karena kita adalah kaum minoritas, ya. Yang saya berpikir bahwa saya adalah di situ kaum minoritas, yang mana kehadiran kita atau kami di situ harus bisa memberkati orang lain, supaya orang juga memandang, melihat bahwa orang Kristen itu baik, saudara. Jadi jangan sampai ada yang memusuhi orang Kristen, karena
saya buktikan ya bahwa orang Kristen itu adalah orang baik. Makanya orang Kristen bukan untuk dijauhi ya, tetapi saya katakan dan saya buktikan pada mereka bahwa orang Kristen itu untuk dijadikan sahabat ya, jadikan sahabat. Mau di masyarakat, mau di gereja, mau dimanapun ya. Jadi sebisa mungkin saya di situ ya bisa menjadi saluran berkat buat mereka semua. Ya, meskipun melalui makanan, ya, melalui sentuhan hati, ya, itu harus kita laksanakan, saudara. Nah, itulah jadi orang Kristen, saudara. Di mana dia bisa menjadi sinar, di mana dia bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan juga di mana dia bisa menjadi pendamai, ya. Semua diterima oleh kalangan. Itu orang yang menerima, yang menyalurkan kasih, saudara. Nah, makanya dikatakan orang yang menerapkan kasih tidak perlu khawatir, ya. Setiap hari kehidupannya ada kedamaian. Kenapa? Karena semua orang, ya, bisa berdamai dengan dia. Amin, saudara. Itulah orang Kristen. Baik, Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan yang bisa dibagikan di siang hari ini. Ya, yang pertama tadi, orang yang bisa menerapkan kasih dalam kehidupan kita semua tentunya adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Orang-orang yang bisa diterima, orang-orang yang bisa bergaul, orang-orang yang bisa memiliki pergaulan yang banyak, luas, ya, memiliki teman yang banyak, ya, karena kebaikan dan kemurahan hati kita. Itulah ciri anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Pada dalam surga kami bersyukur untuk hari ini, di mana firman-Mu sudah berbicara buat kami semua melalui 1 Korintus 13 ayat yang 4. Kembali mengingatkan kami, Tuhan, untuk kami menjadi orang-orang yang bisa menerapkan kasih di dalam kehidupan kami. Menerapkan kasih dalam masyarakat, bisa diterima dalam masyarakat, menjadi saluran berkat dalam masyarakat. Dimanapun kami berada, biarlah kami bisa menjadi sinar-sinar kasih Tuhan yang menyalurkan program-program Allah, yaitu kasih. Terima kasih ya Tuhan untuk ingatan pada hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan meteraikan dalam hati kami, dan juga biarlah terus Tuhan ingatkan kami dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa yang kita sudah dengar pada siang hari ini. Untuk meresponi firman Tuhan, saya minta Om Musafir untuk menaikkan satu pujian lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Dan sesudah itu nanti Om Jimmy Purba menutup kita di dalam doa dan sekalian doa berkat buat kita semua. Demikian Om Musafir yang diberkati Tuhan. Salam. Terima kasih Pastor Berta. Mari kita memuji Tuhan. Jauhkan segala godaan ini di dalam liku-liku hidupku. Puji Tuhan, haleluya. Kembali Pastor Berta. Puji Tuhan, dipersilakan untuk hambanya Om Pendeta Jimmy Purba akan menutup kita dalam doa dan sekalian untuk doa berkat buat kita semua. Silakan Om Jimmy yang diberkati Tuhan. Salam. Shalom, haleluya. Baik, mari kita satukan hati kita untuk kita mengakhiri ibadah di siang hari ini.
Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kembali kami bisa beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara kami di 231 Rumah Kasih. Dan juga kami sudah mengakhiri ibadah ini Tuhan. Berkati setiap firman yang sudah diberikan, bila Tuhan meteraikan dalam hati dan pikiran kami, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan berkati juga anak-anak-Mu yang sudah hadir, dan juga anak-anak-Mu yang belum bisa hadir. Tuhan berkati Tuhan dalam kesibukan mereka, dalam aktivitas, juga dalam pelayanan yang mereka lakukan. Terima kasih juga Tuhan, kelak nanti Tuhan pertemuan kami kembali dalam acara yang sama dalam ibadah di 231. Dan juga Tuhan, pada hari ini kami serahkan ke kuasa-Mu, hidup dan kehidupan kami selanjutnya, dalam pekerjaan kami, dalam sekolah, kuliah, semua, dan pelayanan kami Tuhan, semuanya Tuhan berkati. Kami hari lepas hari dan setiap keluarga lepas keluarga dalam rumah kasih ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan kuasa-Mu, dan mari saudaraku, kita angkat tangan kita untuk kita menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal selalu memelihara hati dan pikiran kami, mulai saat ini hingga Maranatha, Tuhan datang yang kedua kalinya. Kiranya kasih dari Allah Bapa dan persekutuan daripada Roh Kudus selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Mari kita nyanyi pujian. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Baik, saya kembalikan pada Bunda Berta. Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan Yesus, semuanya ibadah kita boleh berjalan lancar dari awal hingga sampai akhirnya. Terima kasih kami semua jemaat Tuhan yang ada di rumah kasih mengucapkan terima kasih buat pelayanan Om Pendeta Jemi Purba. Diberkati oleh Tuhan, terima kasih firman Tuhan yang luar biasa, firman Tuhan yang sangat memberkati kami pada siang hari ini. Diberkati Om Jemi sekeluarga dalam pelayanan, Tuhan Yesus memberkati. Saya sebagai moderator pada siang hari ini membackup Oma Wiwi. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan, banyak salah kata. Mohon maaf tidak sempurna dalam saya melayani membackup Oma Wiwi pada siang hari ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Opa Roger, keluarga terus dipulihkan Tuhan, ya Om Jimmy, Om Musafir sekeluarga, Bunda Ella, Mami Ria, Oma Wiwi, Om Samiaji sekeluarga, Bunda Sandra, Mbak Samsuri. Tuhan Yesus memberkati Mbak Samsuri dalam pekerjaan usaha semuanya, pelayanan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, pengumuman dari kami tim kerohanian nanti sore, ya nanti petang jam 18 waktu Indonesia Barat kita kembali berkumpul bersama-sama di CH231 Rumah Kasih. Kita akan beribadah, menikmati lagi hadirat Tuhan, mengalami Tuhan. Yang akan dilayani nanti petang dilayani oleh Bapak PJC kita, Om Theo Tumanduk, yang akan melayani sebagai pelayan firman, sebagai kadim pada nanti sore. Dan nanti moderatornya akan dilayani oleh Om Netro Baskoro. Dan puji Tuhan, kita persiapkan sebentar sore, dan kami sekeluarga juga nanti mohon izin Opa Roger dan Bunda Lady nanti yang bagian
daftar kehadiran kami, mohon izin sekeluarga kami nanti sore mungkin tidak bisa naik karena saya ada undangan pelayanan di Betani Tambarejo jam 7 dan Pastor Andi ada persiapan rapat Rakerda di GPPS Sawahan. Rakerda kami akan dimulai tanggal 15, 16, 17 dan nanti malam mereka akan rapat di GPPS Sawahan. Jadi demikian, biarlah kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Mari bergiat dalam ibadah-ibadah kita, di gereja kita masing-masing maupun di rumah kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom semuanya sekali lagi. Banyak terima kasih. Ban Kamsya, thank you, matur nuwun buat Om Pendeta Jimmy Purba. Tuhan memberkati Manuel selalu dalam perjalanan. Shalom. Shalom, Bunda cantik, Pastor Berta. Terima kasih telah membackup saya. Saat ini puji Tuhan lancar. Setelah dari kantor polisi, bukti surat kehilangan, terus sekarang ke Dispenduk oleh kepala desa tadi, Bunda pejabat di situ, nggak usah ke kecamatan, nanti setelah dari kepolisian langsung ke Dispenduk, nanti langsung dilayani, langsung jadi. Kalau nanti ke kecamatan kan masih 6 bulan lagi. Aduh, puji Tuhan, ketemu dulu staf saya, sekarang jadi sekretaris di sini, di Dispenduk, langsung dilayani, sebentar lagi jadi. Demikian Bunda, terima kasih, Tuhan maha baik, dan apa yang disampaikan oleh Om Jemi tadi benar-benar adanya. Saya sejak jadi karyawati Pemda Kabupaten Kediri itu 25 tahun menjadi sekretaris istri bupati, yaitu menerima semua orang apa adanya, harus tidak rendah diri tapi rendah hati. Kamu ditampar pipimu yang kiri, berikan yang kanan. Jadi ada yang menyakiti, justru saya mendoakan, Tuhan ampunilah dosaku, ampuni dia tidak mengerti kalau itu menyakitkan. Tuhan, beri kekuatan rahmat-Mu untuk aku bisa berbuat kasih kepadanya, memaafkan. Itu setiap ada hal-hal yang saya hadapi, saya ingat dan melaksanakan dan bisa melaksanakan kasih. Begitu luar biasa. Puji Tuhan, saya dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi anaknya. Begitu, jadi luar biasa anak Tuhan Yesus itu. Terima kasih ya Bunda, mohon maaf semuanya, Opa Roger, Bunda Andi, Om Jemi. Saya besok sore berangkatnya Om Jemi bersama-sama kakak saya sekalian, jadi bertiga ke Jakarta. Om Jemi nanti saya kontak dan juga Om Musafir, Kak Ela, dan juga Mami Ria, Om Samsuri. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi karena KTP sangat penting. Jadi jam 6 pagi tadi KTP saya kemana, terus saya langsung telepon Bu Lurah, Bunda segera ke sini, nanti saya layani. Langsung diberi petunjuk, nanti enggak usah ke kecamatan lama, nanti Bunda orang dalam Pemda langsung ke Dispenduk setelah dari kepolisian. Puji Tuhan, sekarang sudah jadi. Matur nuwun, monggo dilanjut standby. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, puji Tuhan. Firman Tuhan berkata, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Puji Tuhan, Oma Wiwi sudah banyak menabur kebaikan, menabur kasih. Oma Wiwi sekarang menuai, puji Tuhan Oma. Tuhan berkati, sehat selalu dalam perjalanan. Besok Tuhan menyertai senantiasa Oma ya. Puji Tuhan, bersama dengan Tuhan kita akan cakap melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib, dan bersama dengan Tuhan Yesus kita akan melangkah pasti setiap hari.
Demikian, puji Tuhan, saya pamit undur diri mau mengurus makan siang keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pititi saya taruh di tengah. Shalom. Shalom Bunda. Ini KTP baru diantar oleh sekretarisnya. Luar biasa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kami bersyukur, Kaulah Tuhan kami, Kaulah Raja kami. Haleluya. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya, glory. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya senang sekali dengan lagu ini. Karena ketika saya menyanyikan pujian ini, saya merasakan betapa tanpa Tuhan Yesus, saya tidak bisa apa-apa. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Raja dalam kehidupan saya. Biarlah pujian ini pun akan memberkati saudara, menguatkan saudara. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami sembah, haleluya, glory.
Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih dan setia-Mu hingga pada siang hari ini. Di tengah-tengah kesibukan kami Tuhan, di tengah-tengah aktivitas kami mau datang menyempatkan hati kami, hidup kami, diri kami di hadapan Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu pada siang hari ini Tuhan. Mari ya Allah Roh Kudus bertakhta di setiap kami ya Bapa. Engkau Allah Roh Kudus yang mengikat kami dalam satu kasih-Mu ya Tuhan. Kau memberkati setiap kami yang sudah hadir, Opa Roger, kami sekeluarga, dan juga Bunda Ella sekeluarga, dan teman-teman kami akan sebentar akan naik bersama-sama kami menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni apa yang menjadi salah dan dosa kami sepanjang hari ini. Baik hati kami, perkataan kami, perbuatan kami Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Kau yang bertahta di atas ibadah kami pada siang hari ini. Tuhan Yesus yang menjadi pusat dalam puji-pujian kami. Tuhan Yesus yang menjadi pusat dalam pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang menjadi pusat di dalam peribadatan kami pada siang hari ini. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Seberapapun kami yang hadir, kami percaya Tuhan. 1, 2, 3 orang berkumpul di dalam nama Yesus. Di sana ada kuasa Tuhan. Terpujilah Tuhan, karena kami yakin dan percaya. Jerilah kami dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terpuji-pujilah Tuhan. Kau Allah kami yang dahsyat, biar kami mau datang pada siang hari ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka ibadah petang di Rumah Kasih CH231. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Apakah Bunda Ella bersedia memuji Tuhan? Dipersilakan Bunda Ella, Tuhan Yesus memberkati. Bunda Ella yang diberkati. Tuhan memberkati. Lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku.